Aku mek pesen situ kalau sempat di rumah itu selulup nang ayati Allah, surati Allah, alam nasrah laka sodrok. Ayat Allah itu ada yang berupa perintah, ada yang berupa anjuran atau rekomendasi, ada yang berupa informasi yang harus kita cari, yang terdengar dan yang tidak, yang terbaca maupun yang tidak terbaca. Dan ada ayat-ayat Allah yang sifatnya mengajak berdialog atau mengajak diskusi. Kemudian yang kelima, ada ayat Allah yang sebenarnya merupakan satu bangunan proses yang disediakan untuk manusia, yang kita dianjurkan untuk memasukinya, seluruh berenang di dalamnya, seperti alam nasrah ini. Ketika Allah mengatakan alam nasrah laka sodrok, Allah mengatakan lulak wis tak padang nota atimu, dodomu wis tak padang nona. Kita cari apa saja yang Allah melapangkan dada kita dalam pengalaman hidup kita sehari-hari, dengan pedoman bahwa sesusah-susah hidupmu, semenderita-menderita hidupmu, sesulit-sulit hidupmu masih kalah banyak dibanding hal-hal lain yang harus kita syukuri. Sebanyak-banyak kesulitan hidup kita, masih lebih banyak kemudahan dari Allah kepada kita. Apa benar seperti itu? Tidak ada penderitaan yang bisa membunuhmu, karena di tengah penderitaan itu engkau pasti akan rebah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah selalu bertanya, alam nasrah laka sodrok, opo gak wis tak padang no hatimu, wis tak jembarno dadamu. Wa wa'dona angka, artinya dan aku tak jupuk bebanmu ndek gegermu iku wis tak kurangi, wis tak ilangno, gitu ya. Alladzi angqadha dzorok, yang memberatkan punggungmu. Kan kita hidup ini memanggul beban, memanggul tanggung jawab, memanggul kewajiban, dan Allah bisa mengurangi tanggung jawab itu atau kewajiban itu bisa juga dengan meningkatkan kekuatan kita. Tapi Allah selalu berdialog, sampean kari milih dikurangi bebane tak ditambahi kekuatane. Dan itu tiap hari kita rasakan. Jadi kita membaca itu bukan hanya untuk supaya kita dapat pahala atau supaya kita dapat apa-apa dari Allah, tapi untuk supaya kita memahami apa yang sedang kita alami dari Allah Subhanahu wa taala. Terus wa rafa'na laka dzikrok. Coba setiap hari kita ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi yang dikatakan Pak Muzamil, bahwa orang yang diberi ilmu oleh Allah itu ditingkatkan derajat beberapa tingkat. Ini pengajian berarti kita meningkatkan ajinya hidup kita. Aji itu martabat kita, aura kita, wibawa kita, kehormatan kita di muka bumi di hadapan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa rafa'na laka dzikrok itu tiap hari kita dapatkan sesuai dengan yang kita tanam di dalam hidup kita. Kebaikan-kebaikan, kesolehan-kesolehan, kemuliaan-kemuliaan yang kita tanam dalam hidup kita itu otomatis berakibat peningkatan derajat hidup kita. Wa rafa'na laka dzikrok. Kemudian fa inna ma'al, karena kita itu dipadang no dadane, dikurangi bebane, ditingkatno derajate, maka kita akan mendapatkan satu situasi di mana fa inna ma'al usri yusro, bahwa sekali lagi bahwa inna ma'a berarti setiap kali kita mengalami kesulitan, bareng dengan kesulitan itu sudah oleh Allah disediakan kemudahan, bukan sesudahnya. Ketika itu juga sudah diberikan kemudahan. Bedanya al usri pakai al, kalau yusronya tidak pakai al. Artinya yang satu tertentu, yang satunya masih belum tentu yang harus kita cari. Jadi setiap kita mengalami kesulitan pasti sudah ada kemudahannya. Kita cuma diuji dan diminta oleh Allah, pakai akalmu, pakai hatimu, bacalah apa kemudahan di balik kesulitan itu. Kira-kira seperti itu. Kemudian kalau kita sudah menemukan kemudahan-kemudahan
di balik kesulitan itu, maka terus Allah mengatakan, wes nek ngono terusno, fa idza faragta fansab, betul? Kita teruskan, ayo diterusno perjuangan ya, ayo oleh kuliah itu, sekolah diterusno, oleh nyambut gawe diterusno, wes terusno, wes kok, wes gak kira kon putus asa, gak kira iso ngalahno awakmu. Kita ndak akan kalah oleh putus asa. Rasa putus asa tiap hari masuk ke dalam dada kita, tapi kita tidak akan kalah oleh rasa putus asa. Kita akan menang, kita lebih besar dari keputusasaan, kita lebih besar dari kesedihan, kita lebih besar dari penderitaan. Kita mengatasi penderitaan, mengatasi masalah, mengatasi kesulitan, karena kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terus kerjain lagi, teruskan, tetapi ada satu syarat. Wa ila rabbika, jangan berharap kepada dirimu, jangan berharap kepada orang tuamu, jangan berharap kepada gurumu, jangan berharap kepada kiaimu, jangan berharap kepada siapapun. Perjuangan terus kita teruskan, tapi berharapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau menanam tanaman, nek coro jagung ngejik, terus mari ngunu jagungnya dilebokno, terus mari ngunu ditutupi anu didik-didik lemah. Siapakah yang menyemaikan biji jagung itu? Kita cuma disuruh ngejek karo ndelewene, tapi Allah nanti yang akan mengerjakan. Allah ada rumus, alaika dakwah wa alainal balagh. Wis ta pokoke paculen tanduren ku aku sing nyukulno. Wis nyambut gaya sing temenan ku aku sing ngasilno. Engko aku sing gare berhasil. Yang meluluskan nanti Allah, yang membuat engkau berhasil nanti Allah. Yang penting kau kerja keras. Dan tidak lama hidup di dunia, cuma 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun, 110, 116, 126. Pol. Sopo 126 iku? Nabi Adam berapa? 999 tahun. Nabi Nuh 3300 tahun. Saya doakan jangan sampai Anda berumur sampai 3300 tahun tidak kedap-kedip kon. Dilang kon untu wis gak ono ci urip ae. Ono sawo gak tedas, ono kacang mek iso dimut ya toh. Wis umurmu wis aja akeh-akeh nemen angger barokah dan hidup dengan soleh. Nah, jadi kerjakan terus dan cuman sebentar kok, cuman beberapa puluh tahun. Nanti kalau lulus beberapa puluh tahun ini, engkau akan hidup selamanya di surga Allah, khalidina fiha abada, kekal abadi. Dan kamu tidak bisa hidup hanya di dunia, harus hidup terus. Pindah dari dunia ke alam berikutnya sampai ke surga. Tidak bisa mengelak, tidak bisa absen, tidak bisa pensiun. Tidak bisa kos di tempat yang selain tempatnya Allah. Ada tempat selain tempatnya Allah. Kalau kamu diusir dari Jawa Timur, bisa pindah ke Jawa Tengah. Diusir dari Jawa, bisa ke Kalimantan. Diusir dari Indonesia, bisa ke luar negeri. Diusir dari bumi, bisa ke bulan. Diusir dari tata surya, bisa ke galaksi. Diusir dari galaksi, bisa ke alam yang lain. Kalau diusir dari buminya dan alamnya Allah, melayu nang ndi kok? Kate kos di endi kok? Gitu ya. Jadi kita tidak bisa, tidak akan dan harus hidup abadi. Bukan kita akan, kita harus hidup abadi, wajib. Kon katim bolos, gak iso. Kari milih swarga tan neraka. Dan ujiannya cuma sebentar, cuma 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, diludok sebentar. Maka hidup di dunia ini bukan apakah engkau akan kaya atau miskin. Hidup di dunia ini bukan apakah engkau akan jadi presiden atau jadi tukang becak. Itu tidak penting. Jadi apapun yang penting engkau bermanfaat dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan begitu. Selama engkau mendapat ridho Allah, tidak dimarahi oleh Allah, tidak dimurkai Allah, maka engkau lulus, maka engkau akan nikmat luar biasa selama di surga Jannatul. Makanya Mas Islam yang itu tadi mengatakan bahwa walikouna fil jannati, kan gitu ya. Anak-anakku aku doakan semua ibu bapak sekalian, wis abot gak masalah, aku ya abot uripku, kabeh wong abot uripe, tapi kita kerja terus, kita tandang terus.
dan kita tidak akan bisa dihancurkan oleh keputusasaan, kita tidak bisa dihancurkan oleh kesulitan, kita tidak akan kalah oleh penderitaan. Apalagi kita orang Indonesia. Orang Indonesia itu selalu menang melawan kesedihan, selalu menang melawan penderitaan. Menderita kaya apa, melarat kaya apa, cangkeme cengenges bendin. Betul apa tidak? Kita orang Indonesia, kita menolong pemerintah, seburuk apapun pemerintah, rakyatnya hebat, maka pemerintah tertolong oleh kita semua. Gitu ya. Jadi anak-anakku optimis, jadilah pemimpin masa depan. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon anak-anakku berkorban 5 menit untuk berdiri bersama-sama kami semua. Kiai Kanjeng vokalis semua berdiri. Tegakkan punggungmu dan longgarkan nafasmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wis pokoknya tandang terus, dulur-dulur kabeh tandang terus, aja khawatir. Allah yang akan menjadi mubaligh, Allah yang akan menjadi penyampai cita-cita kita, menjadi sebagaimana yang kita dambakan melalui kesolehan dan amal kebaikan kita semua. Saya minta Kiai Kanjeng menyiapkan lagu syukur. Tafadhol. Assalamualaikum, selamat datang di Bawali Ma'iyah. Berikut ini adalah kutipan video Sinau Bareng tahun 2017. Dan sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih berikut ini ulasan dan pointernya. Inti dari video ini adalah pesan dari Mbah Nun di penghujung salah satu acara Sinau Bareng tahun 2017. Kala itu, Mbah Nun berpesan sampai rumah nanti, hendaknya untuk menyelami Quran surat Al-Insyirah yang kurang lebih terjemahannya adalah, bukankah kami telah melapangkan dadamu dan kami pun telah menurunkan beban darimu yang memberatkan punggungmu, maka sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, maka tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lainnya, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Terjemahan itu hanya sebatas tadabbur kami saja, dengan segala kekurangan kami. Jadi mohon maaf jika terjemahan di atas tidak seperti pada umumnya. Misalnya, pada ayat pertama umumnya diterjemahkan begini, bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad, dalam kurung Muhammad. Sebatas yang dapat kami ketahui, seharusnya jangan dipersempit dengan diberi tanda kurung Muhammad, karena kesannya ayat itu berlaku hanya untuk Muhammad. Padahal setahu kami, Al-Quran itu bukan hanya untuk Nabi Muhammad, akan tetapi Al-Quran itu untuk semua manusia yang dititipkan lewat Nabi Muhammad. Selanjutnya, contoh yang lainnya adalah pada umumnya, Al-Quran Surat Al-Insyirah ayat 4 dan 5 diterjemahkan, setelah kesulitan ada kemudahan. Padahal, menurut pemahaman kami seharusnya jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, seharusnya berbunyi, bersamaan dengan kesulitan sudah ada kemudahan. Jadi, bukan sesudah kesulitan baru Allah kasih kemudahan, akan tetapi bersamaan dengan kesulitan Allah juga sudah memberikan kemudahan. Kurang lebih itu sedikit contohnya. Intinya, kami mohon maaf jika terjemahan kami sangat tidak sempurna. Namun yang jelas adalah kami tidak menyalahkan dan kami juga tidak mengklaim bahwa terjemahan kami yang benar. Intinya, Al-Quran itu pasti benar. Namun, ketika manusia mencoba untuk menerawang, maka itu hanya sebatas ijtihad, tafsir, tadabbur manusia. Jadi, sebatas kita mari saling berendah hati dan berhusnudzon saja. Semoga apapun tafsiran, ijtihad, dan tadabburnya, asalkan niat dan tujuannya baik, semoga Allah menerima semuanya.
Poin selanjutnya adalah berlandasan firman Allah itu, Mbah Nun berpesan untuk jangan bersedih dan jangan berputus asa. Sesulit apapun cobaan hidup, seberat apapun beban yang kita pikul, dan semenderita bagaimanapun saja, tetaplah berjuang dan jangan pernah berputus asa, dan percayalah Allah pasti akan melapangkan dada kita. Karena asalkan kita sungguh-sungguh kepada Allah, maka yakinlah saja bahwa Allah pasti akan meringankan beban yang ada di pundak kita. Bahkan di surat itu, Allah tidak hanya menekankan dengan sungguh, tapi juga menekankan dengan pengulangan ayat 4 dan 5. Jadi, asalkan kita bersungguh-sungguh kepada Allah, maka insya Allah semua janji dan nikmat Allah akan berlaku kepada kita. Dan salah satu bentuk dari sungguh-sungguh yang mendasar adalah sholat. Karena sholat kewajiban yang pertama, dia adalah pondasi awal. Poin selanjutnya adalah, Mbah Nun juga berpesan bahwa jika Allah memberi cobaan, maka sebenarnya kita memiliki dua pilihan. Mau memilih untuk diringankan bebannya, ataukah ditambahi kekuatannya sehingga meskipun beban itu berat, namun akan terasa enteng karena kekuatan kita bertambah. Selanjutnya, beliau juga ngendiko bahwa hidup ini sangat sebentar, paling cuma beberapa puluh tahun saja. Dan jika kita lulus dalam hidup yang beberapa puluh tahun ini, maka kelak kita akan nikmat luar biasa dan kita akan abadi. Bahkan tak sebatas abadi, namun kekal plus abadi. Poin selanjutnya adalah kata-kata yang sangat mendalam dari Mbah Nun. Beliau ngendiko begini, "Sudahlah, percaya saja, putus asa tidak akan bisa mengalahkan kita. Putus asa pasti ada dalam setiap dada kita masing-masing. Tapi yakinlah bahwa kita tidak akan kalah oleh putus asa, kita pasti akan menang. Karena kita lebih besar dari keputusasaan, kita lebih besar dari kesedihan, kita lebih besar dari penderitaan. Kita pasti bisa mengatasi penderitaan, kita pasti bisa mengatasi masalah, dan kita pasti bisa mengatasi kesedihan karena kita bersama Allah." Selanjutnya, poin yang terakhir dari Mbah Nun adalah ayat 6 dan ayat 7 yang artinya, "Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, maka tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lainnya. Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap." Berlandaskan ayat terakhir dari surat Al-Insyirah, Mbah Nun berpesan untuk terus berjuang, dan kalau sudah selesai, maka berjuanglah lagi, dan lagi. Namun jangan lupa bahwa berharapnya hanya kepada Allah. Jadi, setelah kita berjuang keras, maka pasrahkanlah saja kepada Allah, dan berharapnya hanya kepada Allah. Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinau Bareng pada video ini. Ulasan, pointer, atau rangkuman yang kami ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang kami ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran. Hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang kami. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.